Oke, hari yang ditunggu-tunggu, yaitu kaitannya dengan pemutusan suku bunga dan termasuk pengumuman dot plot dan juga proyeksi ekonomi. Kira-kira dengan gangguan geopolitik, apakah ini akan berpengaruh atau kita bisa abaikan? Oke, satu catatan teman-teman. Kalau kaitannya dengan geopolitik versus bank sentral, maka kemungkinan yang paling konsisten ataupun yang paling sensitif adalah bank sentral. Walaupun satu sisi kita juga masih tetap dibayangi dengan kondisi dari peperangan. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada peperangan, maka yang paling pasti adalah semua terkait dengan kebijakan dari moneter. So, ini dia ulasannya. Oke, Anda bisa lihat di sini kenapa status dari emas beranjak menjadi safe haven ya. Tapi satu sisi ini adalah gangguan juga teman-teman. Anda bisa bayangkan posisi dari US Treasury mengalami penurunan dan harusnya normalnya berarti US dollar atau indeks DXY itu juga mengalami penurunan. Tapi coba lihat, DXY justru mengalami kenaikan. Jadi dia ditutup dengan naik ini. Kemudian kalau kita compare lagi dengan obligasi, pasar obligasi justru mengalami kenaikan kemarin. Jadi artinya di sini flight to safety-nya adalah ke pasar obligasi, kemudian juga kepada US dollar. Nah, bagaimana dengan status dari emas? Emas memang sedikit terganggu karena lagi-lagi kemarin kita sudah sempat bahas, market masih juga menunggu terkait dengan kebijakan moneter dari Federal Reserve. Itu sebabnya kalau kita sandingkan dengan apa yang terjadi pada posisi US Treasury, maka ke depan saya lebih berharap bahwa tanpa ada gangguan dari geopolitik, maka kemungkinannya dia akan mengalami penurunan. Itu pun dengan catatan kalau ternyata Fed bersikap dovish. Tapi kalau bersikap hawkish, tentunya yang harus diwaspadai adalah kenaikan dari US Treasury. Kalau ini terjadi kenaikan, maka hampir bisa dipastikan indeks dolar juga akan melanjutkan kenaikannya. Jadi ini masalahnya adalah terkait dengan apakah perang itu akan membayangi atau akan diabaikan. Posisinya akan kelihatan dari posisi US dollar dengan treasury yield. Kalau keduanya bergerak beriringan atau bersamaan, maka hampir bisa dipastikan itu tidak ada masalah atau bisa dikatakan diabaikannya geopolitik. Berarti fokusnya ke masalah FOMC. Tapi sebaliknya, kalau situasinya seperti yang saat ini terjadi, dolar naik atau menguat, kemudian US Treasury turun, berarti dia masih mencemaskan kondisi geopolitik. Nah, nanti malam, kalau misalnya kita lihat dari sini, sebetulnya kita sudah mendapatkan angka yang pasti ya. Kalau misalkan kita asumsikan kemarin kita menganggap ini adalah double top, maka yang kita perlu adalah konfirmasi dari penurunan neckline. Dan neckline itu adalah di 1.3420-an. Kalau begitu, dalam waktu ke depan, beberapa jam ke depan, in case terjadi penurunan di bawah 1.3420, Anda boleh follow directly sell. Dengan peluang penurunan, mungkin kita akan mengincar zona yang terdekat saja, 1.3360 ataupun 3380-an. Nah, catatannya, yang perlu kita tinjau di sini, juga jangan lupakan bahwa di grafik HAMTAT, kecenderungannya dia sudah mengalami penembusan ini, sehingga kalaupun terjadi pull up ataupun pullback, saya anggap bahwa yang paling mendekati adalah kondisi yang terjadi saat ini, 1.3460, atau yang paling jauh itulah area ini, 1.3500. So, Anda bisa memilih opsi sell di kisaran keduanya, ya di 1.3460 ataupun 1.3500 dengan asumsi bahwa dia akan kembali lanjutkan tekanan turun dengan target potensial 1.3378 ataupun 1.3320. Nah, sebaliknya kalau di malam hari ternyata dolar berbalik melemah gara-gara Fed atau FOMC meeting, maka Anda boleh sesuaikan. Apakah itu Anda lakukan buy di zona bawah atau support, atau Anda tunggu kepastian bahwa dia sudah confirm tembus di atas resisten. Yang paling aman itu adalah saat dia sudah tembus di atas resisten. Karena itu berarti menandakan bahwa reversal bullish sudah lebih terjamin daripada Anda melakukan di posisi bawah. Nah, yang juga tidak lepas adalah dari posisi geopolitik. Kalau ternyata geopolitik itu belum selesai, maka kenaikan apapun pada pound sterling itu akan relatif sesaat dan berpotensi turun kembali. Karena sifat safe haven yang paling tinggi atau yang paling memungkinkan untuk mendorong US dollar ataupun emas. Nah, beralih kepada crude oil, kita masih tetap menunggu apakah ini masih tetap akan tembus 77 dolar atau dia akan terhenti lagi di zona 7576. Ya, ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Tren dan resistennya masih ada. Kemudian kita masih menantikan terkait dengan peluang wave ketiga yang kita perkirakan maksimal di area 261,8. Berarti ada level 80 dolar. Jadi untuk sementara waktu kita masih tetap berkaitan dengan level yang sama, dan itu berarti kita asumsikan bahwa masih dalam jalur wave ketiga. Ya, apapun yang terjadi pada pola pergerakan di sini itu kita artikan sebagai bagian dari wave ketiga. Kecuali kalau terjadi penurunan, misalkan turun anjlok lebih drastis dan sampai turun di bawah 63 dolar. Kalau ini yang terjadi, berarti diartikan perang selesai totally, gencatan senjata, damai, dan seterusnya, dan akhirnya mereka akan kembali firm kepada kebijakan OPEC yang memungkinkan itu penurunan. Maka
barulah kita anggap kenaikan ini gagal. Tapi selama tidak mungkin untuk turun di bawah 63, maka asumsi saya inilah masih bagian dari wave ketiga, sebelum nantinya dia koreksi dulu untuk wave keempat dan akhirnya lanjutkan kenaikan. Jadi diasumsikan bahwa perang ini masih belum selesai dan mengkhawatirkan terkait dengan gangguan pasokan. Kalau di grafik keempatnya jelas, di sini grafik sangat-sangat menunjukkan areal pertahanan di 61,8%. Nah, berarti berikutnya yang kita tunggu adalah kenaikan, karena praktis kita sudah dapat dari level pullback di areal 73 ataupun 74, itu menjadi areal support kita. Selama dia tidak tembus, Anda boleh tetap pertahankan buy tersebut. Nah, terakhir untuk gold sendiri, Anda bisa lihat di sini posisi penurunan yang sebelumnya terjadi sempat direspon dengan penurunan, ya. Tapi coba lihat, candlestick berbentuk doji, lalu kemudian dia bisa dibilang tail bawah lebih panjang daripada tail atas. Jadi kalau kita anggap ini adalah doji yang sifatnya reversal, maka kita artikan ini adalah hanging man, dan itu pula mengakibatkan kemungkinan apa yang terjadi di 2 hari yang lalu, tekanan ini relatif mulai berkurang, sehingga harapannya dia akan lanjut dengan bertahap mengalami kenaikan, dan kemungkinan kita akan lihat lagi dia ditutup di atas 3.400-an atau at least tembus di atas 3.400. Oke, yang paling mementingkan di sini adalah kalau ternyata anggaplah FOMC-nya ternyata bersikap hawkish, maka yang harus diwaspadai adalah penurunan, dan zona merah ini akan ada di kisaran 3315, 3360. So far kalau kita lihat pergerakan kemarin itu turun tapi tertahan di level 3366. Artinya, secara keseluruhan apa yang terjadi pada sisi grafik daily itu adalah pullback yang masih normal, sehingga akhirnya kita masih tetap dapatkan jalur kenaikan. Ini mirip dengan apa yang terjadi di grafik H4-nya sendiri. Peluang dari bullish flag masih tetap terbuka, apalagi dengan kondisi bahwa dia sudah bertahan di atas 3325. Sejak dia tembus 3325, maka kita juga harusnya melihat dia secara bertahap akan dilanjutkan kenaikan. So, perkiraan saya, kalau lihat dari pola pergerakannya, ada 2 skema di sini. Kemungkinan dia lanjutkan kenaikan langsung menuju ke target areal hijau, dan itulah di kisaran 3430 ataupun 3450, atau dia koreksi terlebih dulu sampai kurang lebih zona merah ini, lalu kemudian demand mendorong. Asumsi saya adalah kalau misalkan kita asumsikan ini penurunan terjadi lebih dulu, maka diasumsikan bahwa perang tidak terjadi, geopolitik selesai, kemudian fokus ke FOMC. Maka respon yang paling memungkinkan adalah dia turun dulu, kemudian mereka akan membatasi agresivitas karena mereka fokus dengan FOMC. Dan selepas FOMC, kalau ternyata lebih dovish, maka kita akan dapatkan rebound atau kenaikan. Tapi kalau relatif dovish, maka kita akan lihat penurunan kembali. Bahkan bisa saja tembus di bawah 3.200. So, untuk pagi ini, kita masih tetap pertahankan opsi buy. Walaupun Anda bisa lihat di sini, ini adalah expanding wedge ataupun triangle. Ya, kalau misalkan kita melihat pergerakannya, otomatis yang sedang terjadi seperti ini. Nah, yang nantinya kita harapkan adalah berikutnya tinggal bergerak di atas resisten. Karena pola expanding seperti ini biasanya mencerminkan tanda-tanda bahwa dia sudah mulai jenuh di bawah, kemudian dia sedang mencari cara untuk melanjutkan kenaikan atau reversal bullish yang kita sebut dengan reversal. Nah, otomatis yang kita butuhkan adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ternyata abaikan geopolitik, maka Anda fokus dengan FOMC, fokuslah dengan apa yang dilakukan atau yang disampaikan dalam proyeksi ekonomi, termasuk juga dot plot dan juga pernyataan Powell.